Dan orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau, tunggu dulu, selesai. Orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau mapan secara ekonomi. Kalau ada orang Minangkabau pagi-pagi pas pilek, pelwako, pilpres mau dikasih yaginya piti, iko 50.000, 5 juta, ambo istikharah lu. Pertanyaan-pertanyaan Eko sudah melalui proses fit and proper test. Bagaimana pendapat Ustadz dengan kepemimpinan oleh seseorang di suatu negara yang bertahan cukup lama? Apakah itu menandakan baiknya kepemimpinan atau sebaliknya? Apakah kita tinggal di kerajaan Pagaruyung yang memakai sistem monarki? Tidak. Apakah kita tinggal di Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pakai sistem kalau ayahnya meninggal anaknya jadi raja? Maka kita bersepakat founding father dari Sabang sampai Papua, kita adalah bangsa Indonesia memakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita memilih. Orang Islam ketika dia memilih mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul fikihnya Min Fiqhid Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk Lebanon. Ketika kita menusukkan kertas, paku ke atas kertas, di saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku bersaksi bahwa orang ini aku pilih layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka kalau dia memilih hanya dikasih sembako, memilih hanya dikasih saweran, hanya karena ada serangan fajar, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam dosa besar. Dosa besar ada 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Yang pertama al-isyrak, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi sesungguhnya banyak di antara kita terjebak pada kesaksian palsu. Dan orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau, tunggu dulu, selesai. Orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau mapan secara ekonomi. Kalau ada orang Minangkabau pagi-pagi pas pilek, pelwako, pilpres mau dikasih yaginya piti, iko 50.000, 5 juta, ambo istikharah lu. Mapan secara ekonomi. Kenapa perempuan Minangkabau mendapatkan sawah turun menurun? Selalu ambo dipertanyakan itu. Ustadz Somad, itu kabarnya warisan tidak didapatkan laki-laki. Kamu tidak baca secara utuh. Yang diwarisi perempuan secara turun-temurun adalah harato tinggi. Itu sama seperti wakaf zurri yang diperuntukkan untuk perempuan, bukan hak milik, hanya sekedar dia supaya dia tidak sampai menjual dirinya untuk makan. Maka tidak ada perempuan Minangkabau yang susah untuk makan. Betul. Adapun kalau laki-laki Minangkabau merantau bekerja, di perantauan dia menjadi orang kaya, bisnismen. Umumnya mereka ambo ceramah dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar sampai ke Sorong, turun di Papua, keluar dari airport, Ustaz Somad, ambo orang Payakumbuh. Dalam hati ambo 8 jam awak tabang, orang awak juga suruh. Sampai di Fak-Fak, ambo tanya, Pak, di Fak-Fak ini banyak orang kampung saya, orang Sumatera, banyak Pak Ustadz, orang Batak ada orang Melayu ada, orang Jawa banyak. Dalam kok enggak ada disebutnya orang Minang. Orang Minang itu jangan disebut lagi Pak Ustadz, memang orang tua aja banyak di sini. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana membawa diri, bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana dia membuka peluang bisnis, makanya ada seorang profesor ngecek kamu, tidak boleh disabit namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Samad, iya Prof,
orang awak kau ndak bisa main bola, maka selalu kesebelasan awak kalah ke sini. Mengapa itu? Inya ndak bisa fokus. Ya kalau sedang main bola ingin menendang tuh nampaknya orang rame, nggak lewat lagi sih. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir dan fakir tipis setipis kulit bawang. Pertahankan kemapanan ekonomi, maka insya Allah demokrasi berjalan, tidak bisa dirusak oleh money politik. Tapi apa mau dikata, penduduk Sumatera Barat hanya 5 juta, Aceh 5 juta, Riau 6,7 juta, Sumatera Utara 4 baleh juta. Bakumpu awak dari Aceh sampai ke Lampung tidak ada apa-apanya dibandingkan Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Maka sesungguhnya demokrasi berjalan hanya di Pulau Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, maka dia yang akan menjadi penguasa. Tidak salah Ambo, salah yang menyortir pertanyaan kok. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apa kepanjangan dari gelar DESA? Tolong tampilkan slide biografi Ustadz Abdul Somad, biar Ambo jalehkan dulu. S1 Universitas Al-Azhar. Ambo barangke ke Al-Azhar Mesir sampai September 1998. Ambo menyelesaikan S1 Ambo di Al-Azhar pada bulan Juli 2002. S1 Ambo selesai setahun 10 bulan. Buku Ambo pakai bahasa Arab, dosen Ambo pakai bahasa Arab, yang membimbing Ambo orang Arab. Ambo selesaikan setahun 10 bulan. Ambo pulang bertanya ke mahasiswa, lah semester berapa dek? Semester berapa? 4 Pak Ustadz. Mukanya kok tua, sampai balik. Mabih kan P3E saja. LC, titelnya LC. LC singkatan dari licence. Licence bahasa Inggris sampai ke Malaysia namanya lesen. Awak boleh ambil bawa kereta ke? Dah ada lesen ke? Lesen itu diambil dari kata licence, bahasa Inggrisnya license, bahasa Perancisnya liaison, artinya sudah punya ijazah untuk menyetir. LC Abdul Somad punya ijazah untuk berceramah. Jadi Unan jangan khawatir nanti kalau ada yang permasalahkan, dia itu sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu kemudian Ambo mendapat beasiswa dari Maroko pada tahun 2004. 2 hari sebelum tsunami, Desember 2004, Ambo sampai ke Casablanca. Lalu kemudian Ambo selesaikan S2 pada bulan Desember 2000, November saya sidang 2006. S2 saya selesaikan setahun 11 bulan. Tesis S2 saya 300 halaman pakai bahasa Arab berjudul Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidang oleh 3 profesor guru besar dalam bidang hadis, dibimbing oleh mereka. Lalu kemudian saya pun pulang dengan titel LC DESE. DESE itu dalam waktu tes CPNS tulislah menurut titel negara asal, tak boleh pakai titel Indonesia, maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Maroko jajahan Prancis, maka dia kalau tulis Arab pakai bahasa Arab, kalau pakai Latin yang ijazah Latinnya pakai bahasa Prancis. Kalau kita ambil fakultas hukum kedokteran dikasih setahun untuk belajar bahasa Prancis. Tapi kalau ambil Islamic Studies bahasa Arab, tapi tetap mengambil 1 mata kuliah bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour.
Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Je suis Abdul Somad. Nama saya Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Je t'aime, aku cinta kamu. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. What is your name? Comment tu t'appelles? My name is Abdul Somad. Je m'appelle Abdul Somad. Itu dihafal terus supaya nanti kalau jumpa sama orang Maroko nyoba tanya langsung capek awak jawe. Je ne parle pas français. Ambo tidak dapat bahasa Prancis. Bahasa awak saya lah. LC dari Mesir, DESE dari Maroko, PhD dari Islamic University, Dorman Islamic University Sudan. PhD membacanya dari pangkal Doctor of Philosophy. Lalu kemudian pada bulan Februari tahun 2020, 2 bulan sebelum Covid, Ambo diminta ke Brunei Darussalam, Baswo dengan Pak Rektor University Islam Sultan Syarif Ali. Mereka berikan Ustadz kami angke sebagai visiting profesor di Siko, dan Ustadz tulis di nama Ustadz profesor, setiap Ustadz memberikan kajian. Itu pesan inyo, bukan ambo memandai-mandai. Ambo ceritakan itu supaya adik-adik semangat cepat menyelesaikan studi, karena adik-adik ditunggu oleh calon mertua sebelum disalib oleh kawan seangkatan. Lebih baik putih mata daripada putih. Waspadalah. Saya suka sama seorang laki-laki yang berbeda agama. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berpindahlah ke lain hati. Judul ceritanya ketika cinta harus memilih. Dan bagi kalian yang laki-laki, inilah kesempatan terbaik. Jangan pernah menggantungkan hati kepada orang yang hanya akan menemani kita di dunia. Kita ingin bersama dia sampai ke surga Jannatul Firdaus. Hari berganti, musim berubah. Padi yang disemai berawal dari putih berubah menjadi tangkai, bertunas, berbuah. Pada akhirnya semuanya akan layu dan mati. Satu-satunya yang tak berubah cuma satu, perasaan aku ke kamu. Maka jangan pernah jatuh cinta kepada orang yang salah. Ketika orang meninggal gara-gara terkena santet, itu kan sudah takdir Allah, tapi melalui jin dan setan. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Yo, bonus. Ado dukun santet nan lah taubat. Inyo baca rito. Diambil miang tabu, tahu miang tabu? Diambil miang bambu, miang bulu, miang sado miang itu dikumpulkan di atas daun keladi. Iko ceritakan bukan di buek yo, jangan di buek. Diletak di daun keladi, sesudah itu diambil ameh, lalu ameh itu kemudian dikikiskan, sesudah itu dibacokanlah mantra kakang telingo basi mulut tersangkang gigi kunci. Diletakkan di ujung kuku kalingkiang. Kalau awak nak suka kau orang, inyo bauto baru, inyo baru rumah baru, sakit hati awak. Nah kau kalau nyo minum situ nampak awak kau wali kota Bukit Tinggi, mudo lo, ganteng lo, masuk ke tempe. Mungkin itulah maka minum kau ndak ada nanti buka takut di situ. Itulah maka orang dulu sebelum minum diletaknya ujung jari untuk mencari ada ndak bayang-bayang jarinya kok. Kalau ada bayang-bayang berarti ndak ada racun dia teh. Itulah maka sebelum minum lamonyo minum. Dek apa lamo untuk mencari ujung hidungnya. Ada ndak ujung hidung? Ndak ada ujung hidung berarti ada racun dia teh.
Itulah maka lidah. Jadi di badan awak kau ada sensornya. Itulah maka lidah kau digerakkan ke langit-langit. Kalau terasa galinya masih, berarti tidak ada racun. Kalau ada racun, mati sensor itu. Jadi kecek dukun nih kok. Pertama dipasangnya racun ke orang itu, waktu orang itu kan minum, terjatuh kali itu, tidak jadi. Hari kedua ditesnya aja oleh. Hari kedua dipasang, waktu kami minum, nak kami minum, datang lo kawannya. Wah, kabar orang cawan lah, tidak jadi nih. Disitulahnya sadar bahwa orang tidak akan mati kecuali ajalnya tiba. Setengah mati tukang santet iko berkumpul sedunia iko untuk menyantet awak. Kalau tidak mati kecil Allah, tidak mati. Tapi kalau mati kata Allah, sedang tausiah kau mati. Allahu Akbar. La ini jatama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia iko ala ayyadurruka bisyai'in, menyantetmu, membunuhmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adik jangan takut. Ambolah sarjana bu ya, lalu lulus PNS, di mana ditempatkan? Di tempat itu ambo nak jadi takut santet. Apa boleh takut? Dibaca Quran, dibaca ayat, solat sunat, berzikir pagi petang, berdakwah, kumpulkan dukun-dukun tu ya ayyuhalladzina kafaru. Kenapa radikalisme bisa memecah ukhuwah padahal dari radikalisme sama-sama Islam? Adakah kefanatikan lebih dari Islam? Adakah Islam ingin mendominasi tanpa ukhuwah? Di zaman Buya Hamka ada isu namanya komando jihad. Siapa nan rajin sembahyang ke masjid, komando jihad. Siapa nan cinta kepada Islam, komando jihad. Datang Buya Hamka, katampe orang nak menuduh-nuduh komando jihad tu, diambilnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad itu kalian hanya memakai iko untuk menyerang Islam. Kalau ada komando jihad, ikolah komandannya. Pulang Buya Hamka, tidak lama setelah itu meninggal. Baca buku Ayahku, Ayah, yang ditulis oleh Irfan Hamka. Artinya isu ini akan terus tetap bergulir. Lain zaman, lain masa, lain isunya. Tontonlah ceramah Abdul Somad, jelas semua. Tak ada radikal kepala orang kena pukul. Orang yang membaca sejarah dia paham. Hari berganti musim berubah, istilahnya macam-macam, tapi yang mau ditembak adalah umat Islam. Buya Hamka lah yang paling cinta NKRI. Ulama Minangkabau Muhammad Nasir cinta NKRI, tapi fitnah itu masih berjalan sampai hari ini. Abdul Somad percikan-percikannya. Kedatangan Ambo ke Unan semakin meyakinkan Ambo bahwa Ambo cinta NKRI dan Ambo tidak radikal, dan Ambo adalah orang yang ingin bangsa ini menjadi baik. Habis. Oh, gimana cara dapat istri yang solehah? Tapi saya kurang soleh. Hal ini membuat saya kurang percaya diri. Nampak tamu at-thayyibuna lit-thayyibat. Solehkan diri awak, insya Allah Allah akan memberikan pasangan kita adalah cermin diri kita. Jadi beko kalau ada adik-adik bininya ndak sembayang, mungkin adik kok sembayangnya baru sembayang Jumat aja. Jadi solehkan diri kita, banyak berdoa. Rasa kimusang indah akan dimakan harimau. Alimtu anna rizqi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun akan menjadi tenang. Tidak akan mungkin jodohmu itu diambil orang lain. Tapi sama juga dengan air ini. Tiga air itu adalah ditakdirkan untuk Ambo. Tapi kalau Ambo tidak berusaha untuk membuka botolnya, memasukkannya ke dalam gelas, menuangkannya ke mulut, Ambo mengango saja. Jadi tidak bisa. Mesti ada usaha. Tapi usahanya bukan pacaran. Jangan pacaran. Adik-adik jangan pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran putus.
Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang sudah pacaran putus besok menikah. Ambo tahu tadi nan putus itu hancur ambo kok. Sebab kalau pacaran yang rugi perempuan, ambo ampe tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah pacaran sekalipun. Dek apa? Karena persaingan ketat. Ambo termasuk yang tereliminasi. Ambo kini kola tuo, caliak lah gambar ambo kohal. Tuo karyang kurui hitam. Tapi cubalah caliak komen-komen di Instagram. Coba caliak, apalagi komen ambo nan patang waktu naik para layang itu. Oh. Cobalah caliak komen-komen ambo di YouTube. Banyak komen itu, cuma ndak banyak nada ingat. Dan ambo ingat di antara komen itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Kalian kalau sukses sadonya kau abuah jo kalian. Sukseskan dunia, sukseskan akhirat insyaallah. Amin.